Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Saputra, NIM 230103 2011, Prodi D3 Teknik Listrik dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Yang pertama yaitu tujuan, mahasiswa dapat mengamati rangkaian percobaan, pengoperasian, pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Mahasiswa dapat melakukan percobaan pengoperasian, pengereman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Mahasiswa dapat membuat analisa percobaan, pengoperasian, pengereman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Yang kedua yaitu teori dasar sistem pengereman dinamik dengan menggunakan sumber arus searah diperoleh apabila sumber jela-jela terlepas dan merangkai stator motor dihubungkan ke sumber arus searah yang diperoleh dari rangkaian penyearah ataupun sumber tegangan DC lainnya, seperti gambar nomor 1. Aliran arus searah yang mengalir pada beletan stator akan membentuk medan magnet dengan distribusi berbentuk gelombang sinus. Bila belitan-belitan pada rotor memotong medan ini, maka akan dihasilkan tegangan imbas pada arus bolak-balik yang juga akan menghasilkan medan magnet diam terhadap stator. Interaksi medan magnet resultan dengan arus imbas rotor akan menghasilkan medan pengereman yang besar tergantung pada beban medan magnet yang dihasilkan dengan stator. Sistem pengereman dengan metode pengereman dinamik merupakan metode pengereman pada motor induksi dengan metode melakukan injeksi arus searah atau arus DC pada komponen stator. Arus searah menimbulkan medan magnet stasioner sehingga pada komponen rotor akan berinduksi gaya gerak listrik, menyebabkan teralirnya arus induksi. Nilai dari gaya gerak listrik dan arus induksi akan berbanding lurus atau sama dengan nilai putaran. Komponen rotor sedang dalam keadaan yang hubung singkat, maka akan menghasilkan medan magnet yang berputar sama dengan nilai kecepatan dari rotor tetapi dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, ketika rotor masih berputar, putaran tersebut menghasilkan gaya gerak listrik balik pada stator karena adanya flux mekanik yang masih bekerja. Gaya gerak listrik ini memicu arus untuk mengalir melalui tahanan yang dihubungkan. Dan arus tersebut menciptakan medan magnet yang menghasilkan torsi pengereman. Torsi ini berlawanan arah dengan putaran rotor, sehingga rotor secara bertahap melambat sehingga berhenti. Biasanya torsi pengereman tergantung pada kecepatan rotor dan nilai tahanan. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar plate EFP yang dihasilkan, dan semakin besar pula torsi pengereman. Sebaliknya, saat kecepatan mendekati 0, frekuensi cuma menurunkan sehingga torsi pengereman berkurang secara menginfeksikan. Dengan demikian, prinsip pengereman dinamik pada motor induksi mengubah energi listrik menjadi energi listrik yang kemungkinan dibuang sebanyak panas di dalam resistor. Proses ini memungkinkan penghentian motor secara halus dan terkontrol tanpa membalik arah putaran motor atau mengembalikan energi jaringan listrik. Selanjutnya, dalam melakukan injeksi arus searah, terdapat beberapa konfigurasi yang diperhatikan sehingga pengereman bisa berjalan dengan baik. Untuk konfigurasi dapat dilihat pada tabel di samping ini. Konfigurasi rangkaian stator. Konfigurasi rangkaian stator, rumus 1. IDC sama dengan akar 3/2 dikali IAC. 2. IDC sama dengan akar 2 IAC. 3. IDC sama dengan 3 dibagi
akar 2 IAC. 4. IDC sama dengan 2 dibagi akar 3 IAC. 5. IDC sama dengan 3 IAC dibagi 2 akar 2. 6. IDC sama dengan 2 IAC dibagi 3 akar 3. Sumber Agus Warsito 2006. Bisa dilihat di bawahnya sudah terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan masing-masing gambar konfigurasi rangkaian pada stator. Konfigurasi rangkaian stator sumber Agung Wasito 2006. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Power supply AC, fasa variabel atau auto trafo 1 unit. 2. Ampermeter 1 unit. 3. Voltmeter 1 unit. 4. Motor induksi 3 fasa rotor sangkar 1 unit. 5. Tachiometer 1 menit. 6. Push button NO, NC sesuai gambar. 7. Sumber DC variabel. 8. Kabel sesuai kebutuhan. 9. MCB 3 fasa dan 1 fasa. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai job sheet. 2. Mengecek parameter secara elektris atau persatu. 3. Melakukan pengawatan rangkaian dengan rotor berhubung bintang. 4. Memeriksa rangkaian percobaan yang telah dilakukan kepada instrumentasi. 5. Pengoperasikan motor dengan nilai tegangan motor variabel sesuai tabel dengan kecepatan putar darus nominal yang tidak melewati template. 6. Mencatat data sesuai dengan tabel percobaan yaitu arus nominal AC atau IN, kecepatan putaran daya motor. 7. Mematikan motor dan menghubungkannya sumber DC. 8. Mencatat data sesuai dengan tabel percobaan yaitu arus pengereman atau IDC, waktu pengereman. 9. Mengulangi langkah 3 dengan motor terhubung delta. 10. Mengulangi langkah keempat hingga langkah ke-8. Selanjutnya yaitu gambar rangkaian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambar rangkaian kontrol. Yang pertama bermula dari fasa, masukkan fasa, selanjutnya masuk ke MCB, keluarannya masuk ke tor. Keluaran tor masuk ke push button NC, yang dimana di sini push button NC ini berfungsi sebagai push button off. Keluaran dari push button off masuk ke push button NO. Di sini push button NO berfungsi sebagai push button on 1. Keluaran push button on 1 masuk ke anak kontak pengunci NC untuk kontaktor 2. Keluaran dari kontaktor 2, pengunci kontaktor 2 masuk ke anak koil kontaktor 1 yaitu A1, keluarannya A2 ke netral. Terus dari masukan A1 kita hubungkan ke lampu, keluaran lampu yaitu netral. Selanjutnya kita ambil dari masukan on 1 untuk anak kunci K1 yaitu 13, keluaran anak kunci K1 yaitu 14 diambil dari keluaran on 1. Selanjutnya dari masukan on 1 lagi diambil untuk push button NO2 yang dimana berfungsi sebagai on 2 yang diambil dari masukan on 1. Terus keluaran on 2 dikapel ke anak kunci K2 yaitu 14
anak kunci K213 diambil dari masukan on 2. Selanjutnya, anak kunci K2 yaitu 14, keluarannya untuk anak kontak pengunci K1 yaitu anak kontak pengunci NC K1, keluarannya masuk ke anak koil A1, keluarannya netral di kontaktor 2. Terus kita ambil dari masukan on 1. Kita ambil masukan dari A1 untuk masuk ke lampu, keluarannya netral. Selanjutnya rangkaian daya, di mana rangkaian daya ini menggunakan MCB 3 fasa, yang mana fasa RST, fasa T masuk ke ampermeter, keluaran ampermeter masuk ke saklar, keluaran saklar masuk ke motor. Fasa S masuk ke saklar, keluaran saklar masuk ke motor. Fasa R masuk ke saklar, keluarannya masuk ke motor. Untuk supply DC, yang dimana sisi positif masuk ke ampere, keluaran ampere masuk ke saklar, keluaran saklar masuk ke keluaran MCB 3 fasa yang fasa S. Terus yang di sisi negatif masuk ke saklar, keluaran saklar masuk ke keluaran MCB 3 fasa R. Untuk menghitung voltmeter, yang dimana untuk masukkan voltnya diambil dari keluaran saklar sisi negatif supply DC. Untuk keluarannya diambil dari sisi positif supply DC, keluaran saklarnya. Selanjutnya yaitu analisa. Sistem pengereman secara dinamik merupakan sistem pengereman dengan menonaktifkan sumber tegangan AC ke motor penginjeksian sumber tegangan DC ke kumparan stator motor. Aliran arus searah akan mengalir pada belitan stator, sehingga akan membentuk medan magnet distribusi berbentuk gelombang sinus. Pengaturan kecepatan pengereman terhadap motor induksi 3 fasa dan kerugian mekanis dapat dikurangi dengan mengaplikasikan pengereman dinamis pada motor induksi 3 fasa. Di dalam hasil proses penghentian putaran motor induksi lebih cepat dibandingkan dengan pengereman motor lain. Pada pengereman dinamis dapat dilakukan pada saat sisa dari motor setelah dimatikan dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan, sehingga motor akan cepat berhenti. Semakin besar arus AC yang diinjeksi, maka akan semakin cepat motor akan berhenti. Selanjutnya, rangkaian kontrol digunakan untuk mengatur kendali kontaktor yang berperan sebagai saklar pemutus dan penghubung antar sumber tegangan AC dan DC. Adapun hal ini dilakukan karena tanpa menggunakan rangkaian kontrol, arus searah dan bolak-balik akan mengalami turbulence ketika dinyalakan. Rangkaian daya dihubungkan dari sumber tegangan ke kontaktor dan ke motor induksi 3 fasa. Pada rangkaian kontaktor 1 digunakan untuk mensuplai tegangan AC ke motor agar berputar. Sementara untuk kontaktor 2 digunakan untuk memutus dan menyambungkan sumber tegangan DC ke motor induksi. Kesimpulan. 1. Pengereman dinamis efektif menghentikan motor lebih cepat dibandingkan membiarkan berhenti secara alami, karena energi kinetik rotor diubah menjadi panas pada resistif beban. 2. Prinsip kerja pengereman dinamis didasarkan dalam pemutusan suplai listrik dan pengalihan terminal stator ke rangkaian resistif, sehingga terciptanya arus induksi yang menimbulkan torsi pengereman. 3. Torsi pengereman berfungsi profesional terhadap kecepatan, sehingga pengereman lebih kuat saat kecepatan tinggi dan semakin lemah saat kecepatan turun mendekati 0. 4. Sistem ini sederhana dan ekonomis, tidak memerlukan
komponen kontrol yang rumit seperti inverter atau rem mekanis. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang pada tempatnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.